Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua para pendengar sejati podcast Mantiga Banyumas? Kali ini podcast Mantiga Banyumas kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bu Ulis sebagai Wakil Kepala Madrasah Bagian Kesiswaan. Oke Bu, sebelum kita memulai episode podcast pada kali ini, Bu Guru harus perkenalkan diri Bu Guru dulu dong. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan, saya persilakan Bu Ulis untuk memperkenalkan diri kepada para penonton podcast Mantiga Banyumas ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulistianatin Hanani. Di Mantiga Banyumas menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Urusan Kesiswaan. Biasa dipanggil dengan Bu Ulis. Sudah? Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Di mana pertanyaan pertama ini saya ingin bertanya, Ibu sudah berapa lama sih menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Bagian Kesiswaan di Mantiga Banyumas ini? Sebenarnya belum lama, karena mulai bulan Juli tahun 2024 atau tahun ajaran 2024-2025 saya baru menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Urusan Kesiswaan, jadi baru sekitar 6 bulan. Kalau boleh tahu juga ya Bu ya, bagaimana itu sebelum Ibu menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah di bagian kesiswaan di Mantiga Banyumas ini tuh dari titik awal sampai bisa sampai seperti ini tuh bisa di sharing-sharing nggak Bu? Oke, jadi pengalaman mengajar ya, karena sebagai guru pengalaman mengajar yang pertama dulu ketika masih menempuh pendidikan di Yogyakarta, sudah ikut menjadi tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Wahid Hasim Yogyakarta. Kemudian setelah pulang berbakti di SMK Ma'arif 6 Ayah Kebumen. Pada setelah itu di MTS Negeri 4 Kebumen, sambil juga menjadi dosen Stylu Kebumen Kampus 2 di Ayah. Kemudian setelah itu terima pegawai negeri sipil di MAN 1 Kebumen. Setelah itu baru tahun 2014 sampai sekarang menjadi guru di MAN 3 Banyumas. Cukup panjang ya Bu perjalanannya ya Bu? Perjalanannya panjang. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya itu Ibu dulu alumni mana sih? Kalau masih ingat bisa diberitahu. Kalau untuk pendidikan dari kecil, dari awal memang saya adalah alumni madrasah, di madrasah terus. Dari MI, Ma'arif NU Mangunweni di Kebumen, kemudian MTS 4 Kebumen, kemudian MAN 1 Kebumen, dan untuk kuliah S1 dan S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lalu Bu, untuk ada nggak sih pengalaman yang berkesan di diri Bu Guru mungkin pada saat masa sekolah, mungkin pada saat duduk di bangku SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi? Kalau untuk pengalaman berkesan yang ingin saya sampaikan hanya ini, maksudnya saya berangkat ke sekolah dari MI, MTS, MAN, dan juga kuliah S1, S2 itu dengan menggunakan kendaraan, kalau tidak jalan kaki ya sepeda ontel gitu. Jadi dulu kan menunjukkan ya bukan menunjukkan apa ya, memang keadaannya seperti itu, dari keluarga yang biasa tapi kemudian berkeinginan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, kemudian adanya biaya dari orang tua hanya bisa untuk cukup membeli sepeda, itu disyukuri. Mungkin berbeda dengan temannya yang sudah pakai sepeda motor dan sebagainya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu di titik sampai menjadi wakil kepala madrasah ini pasti mengalami banyak problem mungkin atau kesulitan. Bisa nggak Ibu ceritakan dan bagikan kepada saya tentunya ya untuk pelajaran Pak, dan menunjukkan bahwa Ibu bisa sampai menjadi wakil kepala madrasah ini bukan hal yang mudah. Pasti banyak masalah kan Bu? Ya silakan. Ya.
Kiat sukses mungkin ya, kiat sukses dulu. Jadi yang pertama itu apa namanya, berani untuk mengambil kesempatan dengan baik. Jadi ada kesempatan mengikuti suatu kegiatan, dicoba. Walaupun kita di sini berada di desa atau berada di daerah yang bukan perkotaan, tapi sekarang kesempatan terbuka untuk semuanya karena mengikuti kegiatan sekarang kan pengumumannya dengan medsos ya atau media online. Jadi ambil kesempatan ketika ada kesempatan. Yang kedua adalah bekerja dengan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya. Jadi teman sejawat atau atasan atau mungkin juga orang lain itu akan menilai kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, atasan teman akan menilai kita. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan pernah meminta jabatan. Ya, tetapi ketika diberikan tugas selalu siap. Jangan menyerah atau jangan menolak. Kemudian yang keempat adalah bekerja dengan tim. Jadi bukanlah Superman, tapi adalah super tim. Jadi kita tidak mungkin bekerja sendiri, pasti banyak orang lain yang membantu kita. Jadi itu istilahnya super tim. Ya, jadi intinya kerja keras ya Bu? Ya, kerja keras, menggunakan kesempatan, kemudian juga menerima tugas dengan baik dan bekerja sama dengan tim yang baik. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya tadi kan saya sudah tanya nih masalahnya apa saja ya Bu. Ya. Nah sekarang saya pasti Bu Guru pada saat ada masalah pasti Bu Guru punya motivasi kan. Nah Ya. Bisa dibagikan nggak Bu motivasi saat Bu Guru menghadapi masalah itu apa saja? Ya, karena ini pilihan hidup saya sebagai seorang guru pasti punya masalah. Yang pertama adalah motivasinya tentu keluarga. Sebagai seorang ibu, saya juga punya anak kandung begitu. Artinya ketika kita mengurusi anak didik itu adalah ibarat kita mengurusi anak kandung sendiri. Kalau kita mengurusi anak didik dengan baik, insya Allah anak kandung kita juga akan diurusi oleh orang lain, oleh gurunya dengan baik. Itu motivasi yang pertama. Jadi pengalaman saya itu dulu ketika anak saya, zaman dulu kan masih ada ujian nasional ya. Iya. Masih ada ujian nasional, ketika saya bisa mengantarkan anak didik saya ujian nasional itu nilainya 100 ibaratnya, nilai 10. Alhamdulillah anak saya sendiri juga dapat nilai 100 gitu. Jadi mungkin kalau anak saya bisa mengantarkan anak didik saya yang 100-nya 3, mungkin anak saya akan mendapatkan nilai 103. Tapi karena cuma 1, jadi anak saya juga nilai 100-nya 1. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi atau ketika ada problema, saya berusaha bercerita dengan teman, bercerita dengan suami, bercerita dengan keluarga. Karena saya yakin banyak masalah yang ketika kita hadapi sendiri itu sulit untuk mencari jalan keluar. Tapi ketika kita sharing dengan teman, dengan suami, dengan keluarga itu ada pencerahan, ada jalan keluar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak lupa bahwa tempat mengadu yang tidak akan pernah bosan, yang akan menutupi rahasia kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu selalu mengadu pada Allah, mencari jalan keluar dan sebagainya. Jadi ya intinya manusia itu emang perlu teman ya Bu ya untuk bercerita, untuk ya seperti di pelajaran IPS saya juga belajar kalau manusia itu makhluk sosial, nggak bisa sendiri ya Bu. Oke. Ibu ini kan termasuk ke dalam Gen X ya Bu. Ya. Nah, mayoritas murid-murid MAN di sini tuh masuk ke dalam Gen Z ya Bu. Ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu yang Gen X terhadap pandangan anak-anak di MAN 3 Banyumas ini yang sudah masuk Gen Z itu gimana pandangannya Bu? Ya, Gen Z adalah penerus Gen X ya. Jadi setiap ada kata-kata menyampaikan setiap zaman pasti berbeda dengan zaman yang lain.
Dulu guru Gen X, sekarang Gen Z. Jadi saya secara pribadi memandang bahwa Gen Z adalah generasi penerus yang akan hidup pada zamannya, yang punya dunia tersendiri. Sebagai generasi yang lebih senior tentu adalah memberikan contoh, memberikan bimbingan agar nanti pada masanya Gen Z itu bisa menjadi pemimpin penerus bagi bangsa kita tercinta. Oke. Lalu Bu, sekarang kan yang lagi morak-moraknya ya, yang lagi panas-panas itu kan Gen Z dengan Gen Alpha ya Bu. Ya. Nah, bagaimana itu saran Bu Guru itu biar Gen Z dan Gen Alpha itu bisa tetap gaul tapi tetap beretika di era global ini Bu? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Dulu ada slogan ex locally, think globally. Jadi berpikir itu boleh mendunia, ya berpikir itu secara global harus itu. Tapi tingkah laku, kepribadian kita tidak boleh meniru dari prinsip-prinsip orang Barat yang tidak sesuai dengan kita sebagai orang Timur. Jadi itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi berpikir secara global, tapi kepribadian, tingkah laku, adat ketimuran tidak boleh terkikis. Kemudian yang kedua adalah tadi yang sudah saya singgung, apapun zamannya, ketika iman, ketika akhlak sudah tertanam, ya sebagai generasi Muslim, sholat 5 waktu masih terjaga, membaca Al-Quran masih dilaksanakan setiap hari, kepada orang yang lebih tua, orang tua, bapak ibu guru hormat, ya insya Allah apapun zamannya akan bisa menghadapi tantangan zaman, akan selalu menjaga nilai-nilai agamanya, tidak akan meninggalkan sholat, tidak akan membaca Al-Quran, dan tidak memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Begitu. Ya memang ya Bu ya, memang kalau soal agama itu wajib dilakukan ya Bu ya. Betul. Untuk pencerahan masa depan juga kan. Apalagi sebagai generasi Islam tidak boleh itu ditinggalkan. Oke Bu, sekarang kan lagi panas-panasnya juga nih ya drama Gen Z, sampai Gen Z itu disebut-sebut sebagai gen yang paling gagal. Nah, banyak sekali permasalahannya, kayak contoh perdebatan antar gender, kenakalan remaja, maraknya narkoba, pergaulan bebas. Nah, menurut Bu Guru ini pemicunya itu mereka melakukan seperti itu dari diri sendiri atau ada pemicu yang lainnya, Bu? Kalau saya sebut itu ya faktor intern dan faktor ekstern. Jadi ketika di dalam intern itu maksudnya dari rumah ya, dari keluarga. Kalau dari keluarga insya Allah sudah mendapatkan pendidikan yang baik, ya orang tua bertanggung jawab, kemudian juga masyarakat itu dari ekstern juga bisa bertanggung jawab terhadap keberadaan Gen Z, maka insya Allah akan baik. Tapi kadang di pendidikan keluarga sudah baik, tetapi kemudian di masyarakat tidak mendukung, maka yang pendidikan baik itu bisa rusak. Atau sebaliknya, di dalam keluarga sudah tidak baik, ya karena orang tua sibuk dan sebagainya, akhirnya anak-anak tidak diperhatikan dengan baik, mereka mencari pelampiasan diri ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi faktor intern dan faktor ekstern dua-duanya menurut saya berpengaruh. Jadi ya intinya tuh kalau lingkungan masa kecilnya baik akan menjadi orang yang baik ya Bu ya. Begitu juga kebalikannya kan. Iya. Oke Bu, menurut Ibu gimana nih langkah-langkah untuk mencegah kenakalan remaja yang dilakukan oleh Gen Z maupun Gen Alpha Bu? Langkah-langkah khususnya dari sekolah kita ya. Iya. Ya dari sekolah kita. Tentunya dari Mantiga Banyumas sudah berusaha untuk tadi itu penanaman nilai, penanaman karakter, ya penanaman karakter yang baik dengan
budaya sopan santun, mulai dari awal masuk sekolah dengan budaya bersalaman, kemudian juga tadarus Al-Quran, sholat jamaah. Itu tadi yang saya sebut pribadi untuk membekali kepribadian yang baik. Kemudian juga yang selanjutnya adalah menyelenggarakan atau menyediakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ekstrakurikuler, seperti ya dengan berbagai macam ekstrakurikuler yang kita selenggarakan di madrasah kita. Itu adalah tujuannya agar siswa punya kesibukan yang positif. Karena biasanya ketika tidak punya kesibukan yang positif, padahal energi yang dimiliki oleh generasi muda itu sangat banyak, maka energi yang atau apa namanya itu waktu dan kegiatan akan disalurkan ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi itu yang kita lakukan di Mantiga Banyumas. Ya Bu, saya sebagai Gen Z juga mengambil pelajaran ya Bu ya dari Bu Guru juga. Intinya tuh dari apa yang Bu Guru sampaikan tadi itu kita mengisi waktu luang itu dengan kegiatan yang positif, ya kan Bu? Sebagai intinya sebagai bekal nanti ketika kehidupan di masa yang akan datang. Lalu Bu, apa pesan Ibu untuk Gen Z dan Gen Alpha sebagai penerus Indonesia atau generasi emas yang ada di negeri kita ini, Bu? Ya, pesannya yang pertama adalah be yourself, ya, menjadi diri sendiri. Jadi kalau kalian memang atau kita memang terlahir menjadi orang Indonesia, ya kita bangga dengan bangsa kita, dengan budaya kita, dengan agama kita. Mungkin ketika belum pernah bergaul dengan orang atau belum pernah pergi ke luar negeri, kita merasa bahwa negara kita itu sebagai negara yang di bawah benua Eropa misalkan. Ya, atau kalau keislaman itu mungkin bukan orang Arab asli sehingga merasa tidak seperti orang Arab asli. Tapi kalau kita pernah pergi ke luar negeri misalkan dalam ibadah haji atau yang lain, itu justru keunikan yang kita punya mereka itu kepengen. Misalkan budaya orang Indonesia memakai sarung, ya itu kalau di haji itu justru mereka kepengen punya sarung. Padahal kita merasa wah sarung biasa ya. Justru kita kalau orang pergi haji mungkin kepengen memakai jubah yang itu budaya orang Arab. Tapi ternyata mereka juga kepengen memakai sarung. Jadi itu menjadi diri sendiri saja, tidak usah menjadi orang lain. Kemudian tadi seperti yang sudah kamu sampaikan, harus mempersiapkan diri untuk Indonesia emas di tahun 2045. Karena di tahun itu kalian yang akan jadi pemimpin, kalian yang akan bertanggung jawab terhadap keberadaan negara ini. Maju dan mundurnya negara ini adalah ada di tangan kalian. Begitu. Iya Bu. Jadi kan emang ya Bu ya. Bu Guru pernah, jadi emang kita para Gen Z dan Gen Alpha harus mencintai budaya sendiri ya Bu ya. Ya walaupun budaya luar itu bagus, ada yang suka, ada yang positif, ada yang negatif ya. Tapi ya kita juga harus belajar mencintai budaya kita sendiri ya Bu. Betul, karena budaya Indonesia itu banyak sekali yang unik, beragam budaya. Yang beragam. Sebenarnya orang luar itu justru banyak yang pengen mempelajari budaya kita seperti apa namanya batik, wayang itu kan sebenarnya malah orang luar negeri kepengen bisa, sementara kita biasa saja menganggap budaya Indonesia. Oke. Lalu Bu, ini saya ingin bertanya nih ya, pribadi sendiri. Menurut Bu Guru tuh di negara yang sekarang ini, Indonesia yang sekarang ini, apa sih dampak, ada yang negatifnya pasti ya Bu. Yang negatifnya itu apa menurut Bu Guru kalau boleh tahu Bu? Ya mungkin generasi muda atau para pemimpin, apa yang negatif Bu? Generasi muda atau pemimpin yang negatif ya. Kalau bicara negatif, pasti semua orang punya atau semua bangsa ada yang negatifnya. Kalau bicara positif juga semua bangsa atau semua negara ada positifnya. Kalau mungkin boleh saya menjawab, jangan
kita senang untuk membicarakan keburukan diri sendiri atau keburukan orang lain. Jadi saya percaya bahwa setiap orang itu pasti punya, setiap bangsa juga pasti punya kelebihan atau kekurangan. Marilah kita memikirkan kelebihan atau kemampuan yang kita punyai, jangan kemudian selalu memikirkan kekurangan atau diri sendiri maupun kekurangan orang lain. Artinya saya tidak ingin menjawab kekurangan diri kita. Hanya berpikir positif, berpikir yang maju, kemudian kekurangan itu jangan dibuka, justru untuk ditutupi. Ya Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang tadi ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan dulu ya. Dan terima kasih kepada Bu Ulis yang sudah mau dan menghadiri acara podcast kali ini ya Bu. Ya, mungkin ini penutup ya, satu kata dari saya bahwa sebagai seorang pemuda itu pesan dari saya adalah istiqomah dalam kebaikan. Kenapa demikian? Karena memulai kebaikan itu lebih mudah daripada untuk beristiqomah dalam kebaikan. Misalkan ketika sudah bisa untuk sholat jamaah, ya, untuk sholat jamaah terus itu kan sulit. Nah itu, jadi beristiqomah dalam kebaikan itu lebih sulit daripada memulai kebaikan. Kemudian yang kedua, jangan katakan siapa bapak saya, tapi katakanlah saya. Siapa bapakku? Bapakku itu adalah pejabat dan sebagainya. Kamu siapa? Aku tidak apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Maka itu katakanlah siapa saya. Jangan katakan siapa bapak saya. Kemudian yang ketiga adalah melihat orang yang sukses itu bukan hanya ketika dia sudah sukses, tapi lihatlah bagaimana orang tersebut berproses mencapai kesuksesan. Karena pasti orang sukses itu ada prosesnya. Itu yang patut kita pelajari, itu yang patut kita tiru. Karena orang sukses itu tidak mesti karena kesuksesan itu berasal dari keturunan. Banyak orang sukses yang dimulai dari nol atau dari bawah. Ya, itu saja pesan yang bisa saya sampaikan. Dan juga terima kasih ya Bu atas motivasinya. Ini kita cukupkan dulu, dan kepada para pendengar podcast Mantiga Banyumas yang setia, pantau terus channel Mantiga Banyumas ini agar kalian tahu siapa tamu spesial yang akan dibawakan oleh teman-teman host podcast lainnya di channel Mantiga Banyumas ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video yang akan diupload oleh channel YouTube Mantiga Banyumas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Close.